Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'd. Fa ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Jalla wa ala yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai khairul buq'ati fil ard, tempat yang paling mulia yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melakukan majelis ilmu, menggali warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang namanya majelis ilmu, maka otomatis akan mendapatkan sekian banyak fadail, sekian banyak manaqib, yang keutamaan demi keutamaan tersebut pasti akan didapatkan oleh para talabatul ilm. Di antaranya adalah al-maghfirah, ampunan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada mereka para penuntut ilmu syar'i. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innallaha atau inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw maghfuran lakum. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki olehnya Jalla wa ala akan senantiasa mengelilingi bumi Allah Jalla Jalaluh. Mereka mencari mana majelis-majelis ilmu, mana para penuntut ilmu yang berada di majelis-majelis tersebut. Ketika mereka mendapati satu kaum berkumpul, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka menggali warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka malaikat tersebut menyeru, berdirilah kalian, maghfuran lakum, kalian telah mendapatkan al-maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, duduknya kita di majelis ilmu merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amal ibadah, kaidah dasar yang telah disebutkan oleh para ulama kita, membutuhkan apa yang dinamakan dengan as-sabr. Maka bersabarlah dalam menuntut ilmu syar'i,
menggali warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membutuhkan kesabaran yang maksimal, kesabaran yang biidznillah taala akan membuahkan hasil yang sangat manis, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabdanya yang telah kita ketahui bersama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah maklum adanya bahwa pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan al-ulama. Para ulama merupakan pelita. Para ulama merupakan sumber cahaya bagi kehidupan setiap muslim. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala pasti akan membutuhkan bimbingan-bimbingan mereka. Maka ketika seorang muslim yang telah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia pasti membutuhkan bimbingan ulama dalam menjalani kehidupannya. Karena sekian banyak problematika, sekian banyak permasalahan, sekian banyak masyakilul hayah akan ada pada kehidupannya tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan dalam ayat yang mulia, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada mereka ahlu dzikr. Tanyakanlah kepada mereka para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Maka tatkala kita bingung dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, tidak mengetahui apa yang harus kita ambil langkahnya, maka para ulama menjadi sumber cahaya dari kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama akan memberikan bimbingannya kepada mereka yang mau menerima bimbingan-bimbingan tersebut. Apabila ada di antara mereka yang tidak mau terbimbing dengan bimbingannya para ulama, maka para ulama pun tidak akan diambil tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak menuruti, mereka tidak mengikuti apa yang kau arahkan? Tidak, mereka berlepas tangan. Ketika sudah ada nasihat demi nasihat, sudah ada bimbingan demi bimbingan, maka para ulama berlepas diri dari sikap seorang muslim yang apakah dia mau mengikuti bimbingan tersebut ataukah tidak mau. Ikhwati fillah yarhamukumullah, seperti yang sudah kita ketahui dari kisah Abu Talib dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wassalam berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan cahaya kepada Abu Talib, sang paman. Qul la ilaha illallah ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini sumber cahaya. Namun karena di kanan kirinya ketika itu banyak orang-orang musyrikin, banyak teman-teman duduk yang jelek, wal'iyadzubillah, akhirnya Abu Talib, singkat cerita, tidak menerima cahaya yang ditawarkan, yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diberikan oleh beliau alaihi salatu wassalam pada kehidupannya. Maka inilah gambaran ketika kita mendapatkan bimbingan dari para ulama, ketika kita mendapatkan cahaya demi cahaya tersebut dari mereka para ulama, tinggal kita apakah mau mengikuti bimbingan tersebut dengan jujur ataukah kita tidak mau mengikuti bimbingan tersebut. Karena ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengakuan demi pengakuan, ad-da'awa, menganggap bahwa kita berada di atas garisnya para ulama, kita dibimbing dengan bimbingan para ulama, terkadang hanya sekedar anggapan saja, terkadang hanya sekedar pengakuan saja. Kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzak, kata seorang penyair. Semua orang mengaku memiliki hubungan percintaan kekasihnya Laila, namun Laila tidak mengakui itu semua. Itulah gambaran bagi setiap muslim yang hanya mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternukil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keutamaan mereka para ulama yang menjadi sumber cahaya kehidupan umat ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah. Jadi memang orang yang soleh itu memiliki keutamaan tersendiri. Namun apabila dibandingkan dengan mereka para ulama, keutamaannya masih jauh.
lebih tinggi. Karena para ulama adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Berbeda dengan orang-orang soleh. Berbeda dengan ahli ibadah. Yang mereka mendapatkan manfaat pada amal ibadahnya tersebut. Atau dari amal ibadahnya tersebut untuk dirinya sendiri. Tidak bisa diberikan kepada orang lain manfaat tersebut. Ketika seorang berpuasa misalkan, pahalanya untuk dia. Bukan untuk si fulan, bukan untuk si alan, dan yang seterusnya. Berbeda dengan kedudukan seorang alim. Berbeda dengan kedudukan para ulama. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan keutamaan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam bulan purnama. Dengan cahaya yang sangat terang, dengan cahaya yang sangat benderang, dengan cahaya yang sangat indah, dibandingkan dengan sairil kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang berada di sekitarnya. Tentu kita akan melihat bahwa bulan jauh lebih mulia, bahwa bulan jauh lebih indah. Bahkan sumber cahaya dari matahari tersebut adalah sumber cahaya dari bintang-bintang tersebut adalah bulan purnama tadi. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui mereka para ulama adalah orang-orang yang mulia sebagai sumber pelita, sebagai sumber cahaya dari kehidupan seorang muslim, maka kita pun harus benar-benar mengakui, harus benar-benar menghargai, harus benar-benar menghormati kedudukan mereka para ulama. Lantas apakah semua ulama, semua yang mengaku sebagai alim, semua yang mengaku sebagai ahlul ilm bisa kita jadikan sebagai sumber cahaya? Maka jawabannya tidak. Karena seperti yang sudah kita ketahui, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ilmu yang tidak bermanfaat wal iyadzu billah justru mengantarkan kita ke dalam azab neraka jahanam. 3 golongan manusia yang pertama kali disungkurkan oleh Allah Jalla wa ala ke dalam an-nar, Allahumma sallim sallim, di antaranya adalah seorang yang berilmu. Maka ilmu tidak menjamin, ikhwati fillah yarhamukumullah. Sebagaimana ilmu tadi terbagi menjadi dua, para ulama pun demikian. Ada ulama yang hakiki, yang mereka benar-benar akan menjadi sumber cahaya dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bimbingan demi bimbingan, arahan demi arahan, fatwa demi fatwa akan mengarahkan kehidupan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, di sisi lain, di sana ada para duat, di sana ada para alim ulama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai duatun ila abwab jahannam. Mereka para dai, mereka para alim ulama yang mengantarkan wal iyadzu billah, menjerumuskan orang-orang di sekitarnya ke dalam api neraka jahanam. Dan ini pula yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Yang paling aku takutkan di tengah-tengah umatku adalah seorang munafik yang pandai berbicara. Retorika, cara penyampaian, pandainya atau tidak pandainya dia dalam berbicara bukan tolak ukur kebenaran. Hati-hati ikhwati fillah yarhamukumullah. Berapa banyak orang-orang yang apabila berbicara menyilaukan sekian pasang ribu mata, tapi ternyata yang disampaikan adalah makar demi makar, tipu daya demi tipu daya. Alimul lisan, pandai dia dalam berbicara. Namun ternyata wal'iyadzubillah yang dia bawakan, yang dia bicarakan adalah fitan. Yang dia bawakan adalah syubuhat. Yang dia bawakan adalah hal-hal yang tidak bermanfaat untuk umat wal'iyadzubillah. Belum lagi kalau tuduhan demi tuduhan, celaan demi celaan, caci makian demi caci makian. Yang para ulama sangat jauh dari sifat-sifat tersebut. Para ulama sangat jauh dari sifat-sifat yang menjadikan ilmunya mereka tidak bermanfaat. Kalau disebut sebagai ulama mungkin. Tapi kalau dia apakah ulama yang hakiki, apakah mereka ulama rabbani? Jawabannya tidak. Karena mereka para ulama ar-rabbaniyun akan senantiasa mengamalkan apa yang mereka miliki dari ilmu-ilmu syar'i. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, bahagian
dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mereka junjung tinggi, yang akan senantiasa mereka jaga. Mencela seorang Muslim adalah kefasikan. Wal'iyadzubillah, membunuh mereka adalah kekufuran. Wal'iyadzubillah. Maka para ulama orang terdepan yang akan menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dalam batin mereka, dalam pemahaman mereka, demikian pula dalam realitas kehidupan mereka. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, "Akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan terjadi di tengah-tengah umatku adalah para imam, para ulama yang menyesatkan umat. Ikhwati fillah yarhakumullah. Bukan sebagai tolak ukur ketika engkau bisa mendatangkan seorang alim, ketika engkau bisa mendapatkan bimbingan alim, artinya engkau berada di atas al-haq. Tolak ukurnya adalah bagaimana seorang alim tersebut bisa membimbing, bisa memberikan cahaya menjadi sumber kebaikan pada orang-orang yang meminta bimbingan kepada mereka. Namun tatkala wa'iyadzubillah, justru apa yang ditimbulkan mendatangkan kemudaratan, mendatangkan perpecahan demi perpecahan, perselisihan demi perselisihan yang tambah parah, keadaan yang tidak membaik. Ikhwati fillah yarhakumullah, maka keadaan ini adalah keadaan yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah ketika Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai alim, sebagai ulama, dianggap sebagai orang yang bisa mendatangkan sumber cahaya. Ternyata Abdurrahman Abdul Khaliq di setiap negara membawa fitnah demi fitnah, membawa perpecahan demi perpecahan. Apa yang terjadi? Ikhwati fillah yarhakumullah, tercerai-berainya barisan salafiyin. Apakah itu tolak ukur bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq adalah seorang alim yang bisa dianggap sebagai rabbani? Tidak sama sekali. Maka jangan tersilaukan sekali lagi dengan ulama luar biasa. Allahumma barik. Keadaan mereka, keutamaannya telah disampaikan langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak semudah itu. Kedatangan Abdurrahman Abdul Khaliq justru menjadi sumber fitnah, sumber perpecahan. Demikian pula kedatangan ulama-ulama yang lainnya di masa-masa lalu menjelaskan kepada kita bahwa ketika sumber cahaya tersebut wal'iyadzubillah justru mendatangkan perpecahan, akan menjadi bala di tengah-tengah umat. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seorang alim bisa merealisasikan apa yang dia miliki? Ketika seorang alim benar-benar mempraktekkan, benar-benar merealisasikan apa yang telah dia ketahui, maka dia menjadi seorang alimun rabbani, ulama rabbaniyun, yang setiap muslim akan butuh dengan arahan-arahan mereka, akan butuh dengan bimbingan-bimbingan mereka. Namun apabila seorang alim rabbani tadi yang teranggap dalam tanda kutip sebagai rabbani, namun ternyata tidak menggabungkan antara ilmu dengan amalan, maka itu hanya sekedar pengakuan. Ikhwati fillah yarhakumullah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja telah membedakan, mengklasifikasi, ada di sana ulama yang bisa membawa sumber cahaya, ada di sana ulama yang bisa membawa sumber kesesatan. Maka dengan ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai apa yang kita harapkan dari bimbingan demi bimbingan tersebut, dari arahan demi arahan tersebut, dari fatwa demi fatwa tersebut, yang kita maksudkan adalah tendensi-tendensi duniawiyah. Karena para ulama adalah manusia, bisa benar, bisa salah. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mentarbiyah kita dengan ucapan yang serupa, innama ana basyarun ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku adalah manusia biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, Nabi dan Rasul yang paling mulia.
Aku manusia biasa, kata beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau berlepas diri dari pihak-pihak yang terlalu mengagungkan beliau. Bahkan mungkin di beberapa acara berdiri yang katanya beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke tengah-tengah mereka. Ansa kama tansaun, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Idza nasitu, apabila aku lupa, zakiruni, tolong ingatkan aku. Nabi alaihi salatu wasallam yang menyampaikan, aku sebagai seorang hakim, apabila ada dua pihak yang berselisih di tengah-tengah kalian, pihak yang benar, pihak yang salah. Ternyata pihak yang salah lebih pandai dalam menyampaikan argumennya, lebih pandai dalam menyampaikan hujjahnya, lebih pandai dalam menyampaikan apa yang dia miliki dari alasan demi alasan. Lantas aku memberikan hak orang lain kepada orang yang salah tersebut, kepada pihak yang salah tersebut. Ketahuilah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku telah memberikan potongan api neraka jahanam kepada dirinya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjamin bahwa setiap perselisihan yang ada ketika masuk ke beliau pasti akan diputuskan sesuai dengan apa yang telah diketahui dari kebenaran dan kesalahan. Nabi alaihi salatu wassalam, kebenaran, kesalahan, sesuatu yang tergantung mana, tergantung siapa yang bisa menyampaikannya. Alimul lisan sangat banyak. Orang-orang yang pandai dalam berbicara, menyampaikan argumennya luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, hati-hati dari pandainya berbicara. Yang ketika aku salah dalam memutuskan sebuah perkara, sebuah perselisihan, potongan api neraka yang telah aku berikan kepada dirinya. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yarahmatullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama tentunya memiliki berbagai macam keutamaan ketika mereka mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di sisi mereka. Mereka akan menjadi sumber cahaya umat Islam. Mereka akan menjadi sumber cahaya ahli sunnati wal jamaah. Tidak hanya sekedar salafiyun saja, umat Islam. Oleh karenanya disebutkan oleh Syekhuna Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri dalam Ittihaful Qari ketika beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, dahulu kaum Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Ketika wafat seorang nabi akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi yang lainnya. Bani Israel memang sejarah mencatat banyak sekali para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Mereka pemimpinnya adalah para nabi. Pemimpin Bani Israel luar biasa. Wafat seorang nabi digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi yang kedua. Wafat yang kedua digantikan nabi yang ketiga. Wafat yang ketiga, terus demikian. Ketika beliau mengomentari hadis ini, Bani Israel adalah kaum yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemimpin mereka para nabi dan rasul. Sementara umat Muhammad alaihi salatu wassalam, keadaan kita sekarang yang tidak diutus Nabi alaihi salatu wassalam kecuali menjadi penutup risalah kenabian. Siyasatu hadhil ummah, kata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah atau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Siyasatu hadhil ummah, pemimpin umat ini. Bukan siyasatu hadhi al-firqah. Bukan pemimpinnya kelompok ahlus sunnah. Bukan pemimpinnya salafiyun saja. Umat Islam, ikhwati fillah yara'akumullah. Siapa yang tidak butuh dengan bimbingan ulamanya? Siapa? Umat Islam siapa yang terjauhkan dari bimbingan ulamanya? Tidak bisa berjalan mereka di atas cahaya. Maka kata Syekhuna rahimahullahu rahmatan wasi'ah, siyasatu hadhil ummah al-ulama. Pemimpinnya umat ini, pemimpinnya kaum muslimin adalah mereka dari kalangan para al-ulama. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka berbagai macam tuduhan jangan dianggap. Jangan ada reaksi-reaksi di sana, biarkan. Kita fokus dengan amalan-amalan saleh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan. Segera kalian mengerjakan amal soleh. Segera kalian mengerjakan amal ketaatan. Segera kalian untuk buka pintu-pintu kebaikan sebanyak apapun fitanan. Karena akan banyak fitnah demi fitnah. Kakita'il lailil mudlim. Seperti potongan malam. Baru saja kita mendapati azan maghrib. Tahu-tahu setengah jam, 1 jam setelahnya sudah gelap. Masuk waktu isya.
Tahu-tahu sudah gelap gulita tengah malam jam 12. Terus demikian, potongan malam yang semakin malam semakin gelap. Itulah gambaran fitnah. Lantas kita sebagai seorang hamba berandai-andai, semoga kita hidup dalam keadaan tidak akan ada fitnah yang masuk dalam kehidupan kita. Muhal. Tidak akan mungkin. Fitnah demi fitnah akan kita lewati. Ikhwati fillah yara'akumullah. Bagaimana kita bisa melewati fitnah-fitnah tersebut? Badiru bil a'mali fitanan. Solusi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai. Kita beramal saleh dengan penuh kejujuran, tanpa ada tendensi riya, tanpa ada tendensi sum'ah, tanpa ada menginginkan balasan-balasan duniawi. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin keselamatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarahmatullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para ulama menjadi pelita sumber cahaya dari kehidupan umat Islam, para ulama pun akan bisa menjadi pihak-pihak. Bisa menjadi manusia-manusia mulia yang benar-benar akan mengarahkan setiap umat Islam. Sekali lagi, mengarahkan setiap umat Islam tanpa terkecuali kepada jalan yang benar. Inilah yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyabdakan hadisnya yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam Al-Muwatta. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila dua perkara tersebut kalian pegang erat-erat, lan tadillu ba'di, jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan tersesat sepeninggal diriku. Jaminan apa? Al-amn minad dhalal, jaminan keselamatan, aman dari kesesatan, aman dari fitnah. Kitab Allah wa sunnati. Yang aku tinggalkan adalah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnahku. Sunnah-sunnah bukan hanya terfokus pada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Sunnah-sunnah juga yang dimaksudkan oleh beliau seperti yang sudah kita ketahui, yang telah diwariskan oleh para khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyyin. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila kalian hidup di akhir zaman, akan kalian dapati berbagai macam perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Siapa yang hidup dengan usia yang panjang sampai akhir zaman nanti, perselisihan demi perselisihan akan banyak dia dapati. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Tidak cukup sampai di situ. Sunnah para khulafa ar-rasyidin, yang mereka adalah pemimpinnya para ulama. Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya para ulama, karena mereka orang-orang yang menimba ilmu secara langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada di sana seorang alim yang katanya Rabbani, namun ternyata mencela sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum jami'an, ketahuilah bahwa Rabbani dalam tanda kutip tersebut adalah sebuah kedustaan. Ikhwati fillah yarahmatullah, tidak akan mungkin seorang alim, tidak akan mungkin para ulama mencela pemimpin mereka, yaitu para sahabat. Namun ada di masa kita sekarang luar biasa, mereka-mereka yang dianggap sebagai ulama ar-rabbaniyun oleh beberapa kelompok, namun ternyata mencela habis-habisan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan, atau mungkin dengan sir, atau mungkin dengan isyarat-isyarat, dan yang seterusnya. Contoh nyatanya adalah Yahya bin Ali al-Hajuri. Wal'iyadhu billah, Allahumma sallim. Dari kepandaiannya, subhanallah, sangat pandai, sangat cerdas. Kurang apa rekomendasi dari Syekh Muqbil
Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, kursi beliau diwariskan kepada Yahya Al-Hajuri. Kurang apa ikhwati fillah yara'akumullah? Kita kalau mau main rekomendasi, terlalu banyak contoh yang ada di hadapan kita yang ternyata tidak sejalan dengan rekomendasi para ulama. Contoh kecil tadi, Yahya bin Ali Al-Hajuri, kurang baik apa akhlaknya sampai Syekh Mukbil mempercayakan kursiku, silahkan wahai Yahya Al-Hajuri, engkau yang mewariskan, engkau yang meneruskan. Ternyata beberapa waktu setelah wafatnya beliau keluar. Jangankan Syekhuna Ubaid Al-Jabir yang menjadi korban dari tajamnya lisan Yahya Al-Hajuri, sahabat Nabi SAW dikatakan salah dalam metode dakwahnya. Luar biasa. Ikhwati fillah yarahmatullah. Rekomendasi tidak menjamin. Rekomendasi itu menjadi panutan kita ketika kondisi seorang yang mendapatkan rekomendasi sejalan dengan apa yang diketahui oleh imamnya, oleh gurunya, oleh syekhnya. Namun ketika berjalannya masa melenceng dari apa yang telah diajarkan oleh gurunya, maka kita tidak bisa lagi mengandalkan rekomendasi atau tazkiyah tersebut. Lihat Ali Hasan Al-Halabi, siapa yang merekomendasi? Al-Albani, imam, muhaddits, faqih, merekomendasi seorang Ali Hasan Al-Halabi. Namun apakah setelah Ali Hasan Al-Halabi memiliki berbagai macam penyimpangan yang dibahas satu persatu oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, lantas kita masih, oh ya silahkan ambil ilmu dari alim Rabbani Ali Hasan Al-Halabi. Luar biasa, dianggap sebagai alim Rabbani, dianggap sebagai panutan umat, sumber cahaya oleh sebagian pihak, berlandaskan paling tidaknya dengan tazkiyah, rekomendasi dari guru beliau. Apakah bermanfaat rekomendasi tersebut? Jawabannya tidak. Ketika jalan yang diambil sudah berbeda. Kita jangan lihat para ulama yang di masa ini. Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Ahlul Quran. Siapa yang merekomendasi Ahlul Quran Abdurrahman bin Muljim? Umar Al-Faruq Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Bisa kita ambil riwayat demi riwayat yang datang dari Abdurrahman bin Muljim, sang pembunuh Ali bin Abi Thalib. Rekomendasinya jelas. Wahai Amr ibn al-As, aku mengutus kepadamu seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Beliau adalah Ahlul Quran. Apabila beliau sampai kepada daerahmu, muliakanlah beliau, tempatkan beliau di sisi masjidmu, ajarkan orang-orang yang berada di sekitarmu dengan ilmu Al-Quran yang telah beliau miliki. Aku, kata Umar bin Al-Khattab, sebenarnya membutuhkan Ibnu Muljim untuk berada di kota Madinah. Namun aku lebih mendahulukan kepentingan engkau, wahai Amr ibn al-As. Ikhwati fillah yarahmatullah. Bermanfaat? Bermanfaat rekomendasi tazkiyah dari sosok Al-Faruq? Sama sekali tidak. Kalau bahasa Syekh Ubaid Al-Jabiri, kalla wa al-ukalla. Tidak memberikan manfaat sama sekali. Selembar kertas, selembar pengakuan, dan yang seterusnya. Tidak akan memberi manfaat selama orang tersebut tidak istiqomah di atas as-sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut, ajaran-ajaran tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Karena kalian tidak akan tersesat setelah apa yang telah kalian upayakan dari berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara-perkara yang baru adalah kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang penuntut ilmu secara khusus, seorang muslim secara umum, harus benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupannya, yaitu poin kesabaran. Kesabaran ini sangat kita butuhkan. Kesabaran dalam berbagai macam aspek kehidupan. Kesabaran untuk selalu taat kepada Allah. Kesabaran untuk menahan diri dari kemaksiatan wal'iyadzubillah. Kesabaran ketika kita mendapati takdir atau ketetapan yang pahit.
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan orang-orang yang berada di akhir zaman. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Akan datang satu masa, akan datang satu zaman yang mana sabarnya seorang di zaman tersebut dalam urusan agamanya seakan-akan dia seorang yang menggenggam bara api. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan terasing, akan kembali di akhir zaman juga dalam keadaan terasing kama bada, sebagaimana dimulai. Kurang terasing apa? Nabi alaihi salatu wassalam sampai benar-benar mengetuk pintu satu orang ke orang yang lainnya. Benar-benar terasing, sulit awal-awal dakwah. Tidak seperti masanya Umar bin Abdul Aziz yang sampai ke Eropa sana. Risalah Islam, risalah kenabian, luar biasa. Dimulai dengan keterasingan, akan kembali di akhir zaman dengan keterasingan. Seperti dimulainya risalah Islam tersebut, maka beruntunglah orang-orang yang memiliki sifat al-ghuraba. Maka Nabi SAW ditanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa al-ghuraba yang kau maksudkan wahai Rasulullah? "Alladzina yuslihuna idza fasadan nas." Di dalam riwayat yang lain, "Alladzina yuslihuna ma afsadan nas." Orang-orang yang terasing. Kata Nabi SAW adalah pihak-pihak orang-orang yang apabila ada kerusakan di muka bumi, dia memperbaikinya. Ada perpecahan, ada perselisihan, ada fitnah, ada berbagai macam kerusakan di muka bumi. Ada mungkin sikap fanatisme buta, ada mungkin sulitnya seorang yang rujuk dari kesalahan-kesalahannya, yang tidak menganggap dirinya keliru, yang menganggap bahwa dirinya selalu benar, tidak pernah salah, mudah menasehati, tidak mau menerima nasihat. Ini kan kerusakan demi kerusakan yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada kerusakan demi kerusakan ini, al-ghuraba lah. Mereka-mereka yang terasinglah yang akan menjadi pihak-pihak yang memperbaiki kerusakan tersebut. Bukan ikut dalam arus kerusakan yang ada. Ikhwati fillah yarhakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam komentar ringkasnya beliau. Tatkala menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, haula humul ghuraba. Mereka yang memperbaiki keadaan yang rusak tadi adalah orang-orang yang terasing. Li'annahum sayakununa ghuraba bainan nas. Karena mereka akan menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah manusia. Wal gharib, dan yang dimaksud dengan keterasingan ini, huwa man ya'ishu fi ghairi baladihi. Seperti orang yang tinggal bukan di kampung halamannya. Wa ya'ishu ma'a ghairi ahlihi. Dia tinggal tidak bersama dengan keluarganya. Wa ahli watanihi. Tidak bersama dengan masyarakat di sekitarnya. Ikhwati fillah yarhakumullah, al-ghuraba akan benar-benar memperbaiki keadaan umat, keadaan kaum muslimin, keadaan ahlus sunnah, salafiyin, kalau kita melihat cukup yang lebih kecil, dari berbagai macam kerusakan. Dan tidak sedikit para ulama kita yang menyampaikan bahwa hakikat dari al-ghuraba, mereka akan benar-benar mengikuti bimbingan-bimbingan para ulamanya. Al-ghuraba ikhwati fillah yarhakumullah, kenapa mereka menjadi terasing? Karena mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan arahan-arahan para ulama'nya mereka. Sehingga apa-apa yang tidak sejalan dengan keadaan masyarakat, apa-apa yang tidak sejalan dengan hawa nafsu ahlul bid'ah wad dhalal, akan menjadikan mereka terasing. Orang-orang yang menyendiri, orang-orang yang tidak sejalan dengan masa atau zaman-zaman tertentu. Maka berbahagialah al-ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang terasing, yang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berada di bawah bimbingan Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama'nya. Ikhwati fillah yarhakumullah kaum muslimin yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita telah mengetahui beberapa keadaan yang menjelaskan tentang keutamaan mereka para ulama, yang menjelaskan keadaan betapa pentingnya kita berpegang teguh dengan bimbingan-bimbingan para ulama yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita pun harus mengetahui bahwa para ulama adalah orang-orang yang akan menyelamatkan kaum mukminin dari berbagai macam fitan. Para ulama dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka, membawa cahaya, membawa pelita, membawa bimbingan demi bimbingan untuk bisa menyelamatkan jalannya kaum mukminin dari berbagai macam kerusakan demi kerusakan. Ikhwati fillah yarhakumullah, lihatlah bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau menjadi sumber cahaya dalam solusi atau jalan keluar bagi kaum muslimin ketika itu secara umum dan talabatul hadis secara khusus, bisa keluar dari fitnah khalqil Quran. Fitnah ketika itu Al-Imam Ahmad rahimahullah seperti yang sudah kita ketahui dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran makhluk. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mau mengucapkannya. Dengan sekian banyak konsekuensi, dengan sekian banyak resiko, beliau siap. Sumber keselamatan umat. Kita lihat zaman sekarang. Kita lihat umat Islam sekarang. Kita lihat kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah secara khusus. Tidakkah mereka terselamatkan dari fitnah khalqil Quran tersebut? Dari sosok alim Rabbani, dari sosok Al-Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala. Seandainya, kita berandai-andai, kalau boleh sedikit berandai-andai, Al-Imam Ahmad rahimahullah memiliki sikap seperti Yahya bin Ma'in, yang tidak tahan dengan celaan, yang tidak tahan dengan cambukan, yang tidak tahan dengan penjara. Karena Yahya bin Ma'in rahimahullah, imam muhaddits, beliau lebih memilih untuk tetap mengikuti apa yang dituntut kepada beliau dari ucapan tersebut. Maka na'udzubillah min dzalik, mungkin saat ini akidah Mu'tazilah tersebar di seantero dunia, yang meyakini bahwa Al-Quran bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu sesuatu yang diciptakan. Kenapa mereka ingin mengusung slogan ini, ucapan ini? Karena na'udzubillah min dzalik targetnya satu, sadar atau tidak sadar, yang namanya makhluk, yang namanya ciptaan, apakah ada yang sempurna? Yang namanya sebuah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Target mereka sampai kepada titik itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai fikiran beliau, firasat beliau, ini kalau sampai aku turuti ucapan-ucapan penguasa ketika itu yang zalim, maka tersebarlah akidah Mu'tazilah, Al-Quran makhluk, diciptakan. Kalau sesuatu yang diciptakan pasti ada kekurangannya. Kalau Al-Quran dianggap oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang kurang, maka artinya butuh tambahan-tambahan dari luar. Sadar atau tidak sadar, dekat pemahaman kita, dekat akidah kita dengan Syiah Rafidah yang mengatakan Al-Quran 30 juz masih ada yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ada yang dikhianati oleh beliau alaihi salatu wassalam. Jahat. Itu kalau seandainya beliau tidak sabar. Tapi alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala benar-benar memberikan taufik kepada Imam Ahmad rahimahullah untuk sabar dengan berbagai macam kezaliman, sabar dengan penjara, bahkan majelis hadis beliau ditutup. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjadi pelita di tengah-tengah kegelapan umat. Inilah alimun Rabbani. Inilah seorang alim ulama yang benar-benar memiliki ilmu yang bermanfaat, yang bisa menyelesaikan fitnah, yang bisa menyudahi sekian banyak cobaan yang ada di tengah-tengah umat. Ikhwati fillah yarhakumullah, masih sangat banyak sebenarnya apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini, namun waktu yang terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya walaupun sedikit. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu yar'akumullah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.